Selamat datang di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara, Jakarta. Video ini menayangkan sarana dan prasarana yang ada di program studi sarjana psikologi. Ini adalah ruang sekretariat Fakultas Psikologi, tempat pelaksanaan kerja pengelola, yaitu dekan, wakil dekan, dan tenaga kependidikan. Kami telah melaksanakan semua pekerjaan dengan prosedur kerja dan instruksi kerja yang telah tersertifikasi ISO 9001-2015 sebagai bagian dari penjamin mutu yang berlaku di Universitas Tarumanagara. Mari kita melihat prasarana program studi sarjana psikologi Untar. Prasarana pertama yang kami tayangkan ini adalah ruang kerja dosen tetap. Semua dosen tetap memiliki ruangan tersendiri yang nyaman dan memungkinkan para dosen melaksanakan tugas-tugas termasuk menulis karya ilmiah. Selain itu, kami memiliki ruang dosen tidak tetap bagi dosen tamu atau dosen tidak tetap. Mahasiswa dapat berdiskusi dengan dosen di ruang-ruang di sekitar ruang dosen atau di ruang-ruang diskusi. Mahasiswa dapat belajar dan berdiskusi secara bebas di ruang-ruang terbuka di sekitar galeri psikologi. Marilah kita melihat ruang-ruang kelas. Pertama, ruang-ruang kelas K301 sampai dengan 307. Setiap kelas dilengkapi dengan meja dan kursi yang fleksibel, papan tulis, layar, dan LCD. Ruang lainnya adalah ruang BEM dan DPM sebagai sekretariat organisasi kemahasiswaan di Fakultas Psikologi. Berikutnya adalah Perpustakaan Universitas Tarumanagara, Unit Layanan Fakultas Psikologi. Perpustakaan Universitas Tarumanagara telah terakreditasi A oleh Perpustakaan Nasional. Di dalam perpustakaan ini, terdapat ruang baca umum, ruang diskusi tertutup, dan ruang baca khusus untuk skripsi dan tesis. Perpustakaan menyediakan berbagai fasilitas seperti buku, jurnal internasional, akses data perpustakaan melalui ELISTA atau Electronic Library System of Universitas Tarumanagara, serta komputer untuk mengakses film dan literatur online. Prasarana kelima adalah laboratorium. Fakultas Psikologi Untar memiliki 9 buah laboratorium yang dapat digunakan oleh para dosen maupun mahasiswa. Laboratorium pertama, Laboratorium Intervensi Psikologis. Laboratorium ini terdiri atas 4 ruangan untuk wawancara, konseling, diskusi atau belajar mandiri yang dilengkapi CCTV. Laboratorium kedua adalah Laboratorium Psikometrika untuk praktikum, diskusi, dan bimbingan pengolahan data. Ketiga adalah Laboratorium Pemeriksaan Psikologi, tempat mahasiswa dibantu laboran mempelajari alat-alat ukur untuk diperlukan untuk pemeriksaan psikologi atau penelitian. Keempat adalah Laboratorium Neuropsikologi. Terdapat berbagai sarana untuk mempelajari neuropsikologi, termasuk elektroensepalografi atau emotif untuk mengukur gelombang otak. Kelima adalah Laboratorium Bermain Anak. Laboratorium ini dilengkapi dengan berbagai permainan anak yang bersifat edukatif. Mahasiswa dapat melaksanakan praktikum interaksi dengan anak maupun mempelajari perilaku anak. Laboratorium keenam adalah Laboratorium Seni. Laboratorium ini dilengkapi dengan berbagai perlengkapan untuk menghasilkan karya seni, termasuk standing canvas, alat-alat pewarna, bahan-bahan untuk membuat patung tanah liat, dan berbagai bahan lainnya. Di dalam laboratorium ini dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan akademik yang terkait dengan psikologi seni. Laboratorium ketujuh adalah Laboratorium Kreativitas. Laboratorium ini seringkali digunakan untuk praktikum dan mempelajari tarian, yoga, atau metode-metode mindfulness. Laboratorium ke-8 adalah Laboratorium Audiovisual. Di dalamnya terdapat sound system, mixer, televisi, alat-alat musik, dan perangkat multimedia lainnya. Laboratorium ini digunakan untuk mempelajari perilaku melalui video maupun praktikum psikologi musik. Laboratorium ke-9 adalah Laboratorium Observasi dan Wawancara. Laboratorium ini digunakan untuk latihan observasi dan wawancara bagi mahasiswa. Melalui kaca satu arah, dosen dapat mengobservasi mahasiswa yang sedang melaksanakan wawancara. Dosen juga dapat mendengarkan semua percakapan wawancara menggunakan sound mixer.
Prasarana lain yang perlu kami tunjukkan adalah Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi atau PBKP yang merupakan bagian dari Fakultas Psikologi Untar dengan kegiatan konsultasi psikologi bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan umum. PBKP melaksanakan tes psikologis serta kegiatan kerjasama dengan lembaga lain seperti Special Olympic Indonesia atau SOINA dan Kementerian Sosial. PBKP terdiri dari beberapa ruangan konsultasi dan dapat berfungsi sebagai tempat belajar atau laboratorium bagi para mahasiswa Fakultas Psikologi Untar. Terima kasih atas kunjungan ke Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian, perwakilan pengurus HIMSI Pusat, Profesor Dr. Yusti Probowati Psikolog, para pemuka agama, Bapak Ustadz Dr. Lamto Widodo, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Romo Robertus Rimin, SYSS MA, Bapak Pendeta Gunawan Hartono, MA, perwakilan masyarakat, Bapak Andreas Handani, CEO Founder Bicarakan.id, Bapak Rektor Universitas Tarumanegara, Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan, IPU Asian M, Wakil Rektor, Bapak Dr. Rasji, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Ibu dan Bapak anggota Senat Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, para calon psikolog yang akan dilantik, beserta keluarga yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang pada upacara pelantikan psikolog Angkatan ke-32 Program Studi Psikologi Profesi Jenjang Magister Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022. Perkenalkan, saya Dendrit Suryadi, Magister Psikologi Psikolog yang akan memandu jalannya pelantikan pada hari ini. Untuk menjaga ketertiban selama upacara berlangsung, kepada para hadirin dimohon dengan hormat untuk menggunakan masker selama berada di area Universitas Tarumanegara, menjaga jarak antar orang minimal 1,5 meter, menerapkan protokol kesehatan yang berlaku,
menjaga ketertiban selama upacara berlangsung. Hadirin yang terhormat, upacara resmi akan segera dimulai. Hadirin disilakan berdiri. Senat Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara memasuki ruang upacara pelantikan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Tarumanegara. Marilah kita mengheningkan Cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa, para pejuang pendidikan, para pendiri Universitas Tarumanegara, dan jasa-jasa pendahulu kita di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Mengheningkan Cipta dimulai.
Selesai. Menyanyikan lagu Mars Psikologi Tarumanegara. Hadirin disilahkan duduk. Rektor membuka upacara pelantikan psikolog Angkatan ke-32, Program Studi Psikologi Profesi Jenjang Magister, Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Kepada Rektor disilakan. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, upacara pelantikan psikolog Angkatan ke-32, Program Studi Psikologi Profesi Jenjang Magister, Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, Rabu, 18 Mei 2022, saya nyatakan resmi dibuka. Sambutan Dekan Fakultas Psikologi kepada Ibu Dr. Rostiana, Magister Sains Psikolog, disilakan. Mohon izin saya membuka masker untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada semua yang hadir hari ini di Universitas Tarumanegara. Selamat datang pada Bapak Ibu yang baru pertama kali datang di Fakultas Psikologi ataupun di Universitas Tarumanegara. Senang sekali kami menyambut Bapak Ibu sekalian. Hari ini hari yang istimewa karena hari ini kita akan melihat calon-calon psikolog muda yang nantinya akan diambil sumpahnya. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyapa para tamu yang hadir hari ini. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Profesor Dr. Yusti Probowati, MSI Psikolog. Terima kasih Ibu sudah hadir mewakili pengurus HIMSI Pusat hari ini. Kemudian para pemuka agama yang senantiasa mendukung acara ini. Baik pemuka agama Islam, saya lihat di sini ada Ustadz Lomto Widodo, kemudian pemuka agama Katolik, ada Romo Robertus Rimin, ada pemuka agama Kristen, Pendeta Gunawan Hartono. Kemudian kita juga kedatangan tamu perwakilan dari masyarakat yang biasanya memang turut menyaksikan acara pengukuhan ini. Kali ini dihadiri oleh Bapak Andreas Handini. Terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian juga perwakilan dari yayasan yang saya kira mungkin belum hadir. Saya lihat di sini juga ada Bapak Rektor, terima kasih banyak Profesor Agustinus Purnawirawan. Kemudian ada Wakil Rektor, di sini ada Bapak Rasji. Terima kasih atas dukungannya untuk hadir hari ini. Kemudian dosen-dosen Fakultas Psikologi, anggota Senat Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, ya. Perwakilan alumni, dan yang paling penting barangkali di sini ya, para calon psikolog muda dan juga orang tua ataupun pasangannya. Terima kasih sudah hadir mendampingi. Ini adalah pertama kali lagi kalau boleh dikatakan kita mengadakan
prosesi secara luring. Karena sudah 2 tahun kemarin prosesinya dilakukan secara daring. Atau pernah sekali kita melakukan secara hybrid gitu. Dan baru kali ini nih dimulai lagi ya. Jadi terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu untuk memulai kembali kebiasaan kita untuk mengukuhkan para psikolog muda ini, para calon psikolog menjadi nantinya diharapkan menjadi psikolog-psikolog yang tangguh. 2 tahun ini luar biasa sekali kami lewati. Kesulitannya berlipat ganda, terutama mereka yang memang sedang PKPP, yang mau lulus hari ini, yang mau dilantik, itu sangat merasakan sulitnya ya mencari klien, kemudian sulitnya menghubungi pihak-pihak terkait di mana PKPP itu harus dilaksanakan, sulitnya menyusun laporan, sulitnya ketemu pembimbing, semuanya sulit, tapi alhamdulillah sekali. Ini membuktikan bahwa mereka yang lulus hari ini, yang kemudian akan diangkat sumpahnya hari ini, membuktikan bahwa mereka adalah psikolog-psikolog yang tangguh, yang resilient, yang meskipun selama PKPP banyak yang barangkali juga terkena COVID, gitu ya, yang kemudian barangkali juga keluarganya yang terkena. Kami di sini semua turut merasakan betapa sulitnya 2 tahun itu, tapi kami yakin selama 2 tahun para dosen itu ternyata juga sangat resilient. Mereka juga tidak ragu-ragu untuk melakukan pendekatan pribadi pada para mahasiswanya yang memang mengalami kesulitan. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali ya usaha dari Kaprodi S2, Sekprodinya dan para dosen-dosennya. Sampai akhirnya hari ini pun kita dapat menyaksikan, meskipun mungkin kalau dibandingkan dengan pengukuhan pada semester-semester sebelumnya, ini memang jumlahnya tidak seberapa. Tapi saya yakin ya bahwa mereka yang lulus hari ini membuktikan bahwa Anda semua adalah pejuang yang tangguh, gitu, yang bisa melewati berbagai rintangan di masa pandemi. Mudah-mudahan ya resiliensi ini akan terbawa terus selama nanti Anda menekuni profesi sebagai psikolog, yang tantangannya akan luar biasa sekali di masa-masa yang akan datang. Karena kita lihat paradigma kerja profesi yang disebut psikolog ini mulai bergeser. Karena sekarang terbuka sekali peluang untuk menyelenggarakan layanan psikologis secara daring. Dan ini tentunya pihak HIMSI juga sudah berusaha bagaimana menjembatani, bagaimana memberikan landasan untuk melaksanakan tugas-tugas yang tidak sulit atau yang saya katakan bukan tidak sulit tapi agak merepotkan gitu ya. Karena berbagai kendala yang ada. Anda juga sudah merasakan menghadapi klien tiba-tiba barangkali nggak ada sinyal gitu ya. Atau ininya mati, lampunya mati atau nggak bisa lagi dihubungi dan lain-lainnya gitu. Kendala komunikasi luar biasa sekali. Kami sangat menyadari itu. Jadi saya mengatakan pada Anda semua, saya bangga sekali Anda berhasil melewati itu semua. Dan Anda membuktikan hari ini Anda duduk di sini untuk diangkat sumpahnya. Jadi mudah-mudahan ya semangat ini terus terbawa. Tidak hanya pada diri Anda sendiri tapi juga pada adik-adik kelasnya. Dan juga pada keluarga dan juga pada lingkungannya Anda bisa menularkan semangat tersebut. Jadi saya sangat berharap bahwa kehadiran Anda, lulusnya Anda itu membawa nuansa tersendiri, di mana lahirlah psikolog-psikolog baru yang mempunyai paradigma layanan yang juga berubah. Layanannya sekarang menjadi lebih luas, jangkauannya luar biasa sekali, barangkali tidak hanya nasional, dapat dilakukan secara internasional, di mana saja ya. Jam kerja kita memang sudah bergeser gitu. Kita tidak lagi barangkali sekarang mengenal jam kerja 8 sampai 5. Tapi barangkali sampai malam, sampai hari Sabtu, sampai hari Minggu pun gitu ya. Itu terbuka semua. Nah, dengan adanya bantuan teknologi, cara kerja dalam melakukan pelayanan psikologis mudah-mudahan menjadi lebih mudah, bukan menjadi lebih sulit gitu ya. Jadi kehadiran teknologi jangan sampai menjadi hambatan, jangan sampai menjadi kendala.
tapi menjadi alat bantu kita dalam memberikan pelayanan prima pada semua pihak yang membutuhkan. Nah, ini memang harus dilandasi oleh kode etik. Kita harus selalu patuh pada kode etik. Kita harus selalu menomorsatukan kepentingan klien, siapapun mereka. Kita tidak boleh melakukan diskriminasi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya, jadi mudah-mudahan ketika Anda nanti menyebutkan, ya, Anda bersumpah gitu, itu tidak hanya diucapkan, tidak hanya di lidah saja, tapi masuk ke dalam relung hati yang paling dalam, ya, tertanam di pikiran kita, di benak kita, bahwa profesi psikolog adalah profesi yang sangat agung, profesi yang sangat membutuhkan dedikasi, profesi yang sangat menomorsatukan humanistik. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama, selain menyaksikan, kita juga mendoakan mereka agar langkah mereka selalu dalam lindungan ilahi, agar mereka nantinya juga dapat melanjutkan misi visi kami yang ada di fakultas, yang ada di universitas, dan juga, ya, yang ditorehkan oleh HIMSI, bahwa perjuangan psikologi itu luar biasa sekali untuk tetap hadir, untuk tetap bermakna bagi masyarakat banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita semuanya nanti menyaksikan dengan seksama ketika mereka diangkat sumpahnya sekali lagi gitu, ya. Kita juga perlu mengingatkan bahwa tugas mereka tidak hanya menangani klien semata-mata, tapi tugas mereka yang utama adalah membuat manusia dan lingkungan hidupnya menjadi bahagia. Karena kebahagiaan atau well-being itu adalah tujuan utama manusia hidup di dunia ini. Nah, mudah-mudahan, sekali lagi saya banyak mengatakan mudah-mudahan karena ya mudah-mudahan lagi memang bahwa pengukuhan psikologi, pengukuhan sebagai psikolog tidak semata-mata hanya pengucapan sumpah. Anda semua sudah melalui betapa beratnya pendidikan untuk meraih gelar sebagai psikolog. Satu hal yang tidak mudah, yang saya yakin Anda membuang banyak tenaga, Anda juga mencurahkan banyak pemikiran, dan saya pasti yakin itu ada pengorbanan-pengorbanan tertentu. Jadi keluarga yang hadir hari ini adalah keluarga yang telah menyaksikan bahwa Anda di rumah, Anda di tempat kuliah, barangkali juga di tempat pekerjaan, Anda berusaha sepenuh hati membagi waktu dengan seksama. Itu bukan persoalan kecil gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Anda sudah berhasil, ya, membuktikan bahwa hari ini Anda berhak menyandang gelar sebagai psikolog. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, atas dukungannya, dan atas doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rostiana, Magister Sains Psikolog, atas kata sambutannya. Memang sungguh kita berbahagia bisa hadir kembali mengadakan acara pelantikan psikolog secara luring. Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Tarumanegara kepada Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan, Ibu Esian Eng, disilakan. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita bisa berjumpa dalam suasana yang baik pada pelantikan psikolog Universitas Tarumanegara pada hari ini. Saya mohon izin untuk melepas masker, mudah-mudahan aman ya Bapak Ibu ya. Supaya muka saya juga terlihat ya. Jadi psikolognya nanti kalau ketemu saya bisa menyapa, kalau enggak ini enggak bisa ketemu nih, nyapa ya. Yang saya hormati Ibu Profesor Yusti, mewakili HIMSI, yang saya hormati seluruh pemuka agama, ada Bapak Dr. Lamto, ada Romo Robert, kemudian ada Bapak Pendeta Gunawan, kemudian juga ada
Bapak Andreas Handani, dan juga Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Tarumanegara, seluruh jajaran pengurus yayasan, dan juga Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir di ruangan ini. Kepada Senat Fakultas Psikologi, Bu Dekan dan seluruh anggota Senat, juga Ibu Profesor Marat, terima kasih sudah bergabung dengan kita semua dalam acara hari ini. Pak Warik 1, juga terima kasih, ada Pak Sandi, sahabat lama, dan juga Bapak Ibu sekalian. Tentu yang paling berbahagia adalah para psikolog yang akan dilantik. Nah, psikolognya tadi katanya psikolog muda, tapi sudah ada yang senior juga kelihatannya ya. Ya, jadi bukan muda orang ya, muda pelantikannya hari ini ya. Dan juga para keluarga, orang tua, pasangan, para mitra, Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir dalam ruangan ini. Sekali lagi selamat datang di Universitas Tarumanegara di masa mudah-mudahan ini adalah era akhir dari pandemi. Presiden Jokowi sudah sampaikan pertemuan-pertemuan di tempat terbuka sudah ada opsi untuk bisa tidak menggunakan masker ya. Tapi di ruangan ya tentu kita masih menggunakan masker. Yang buka saya saja, Bapak Ibu jangan dibuka maksud saya. Kemudian di memasuki era endemi, saya kira tugas psikolog kembali yang harus kemudian bekerja keras. Itu menurut pandangan saya. Tentu juga ada profesi-profesi yang lain yang juga bekerja keras ya. Seperti kemarin mudik kan profesi macam-macam juga bekerja keras bersama-sama untuk menyesuaikan mudik. Tapi setelah masa pandemi ini akan berakhir, saya melihat ada fenomena yang mungkin kita bisa sama-sama merenungkan. Fenomena orang mulai malas untuk masuk kampus, masuk tempat kerja, karena sudah 2 tahun biasa di rumah. Rektor menugaskan orang masuk aja dikomplain. Itu buktinya bahwa kenyamanan di awal pandemi itu kita semua takut, orang marah-marah semua, nggak bisa apa-apa. Setelah itu menjadi biasa di rumah dengan kerja segala macamnya, uang datang juga. Sekarang kembali mau mendekati normal, komplain lagi. Inilah manusia. Maka di sini diundang para rohaniawan untuk menasihati kita supaya spiritualitas kita juga terbangun ya. Kalau enggak kan pandemi komplain, akhir pandemi komplain. Setiap hari manusia komplain. Enggak komplain mati aja. Selesai komplainnya. Nanti urusan sama Tuhan kan. Nah, saya kira ini satu peluang pemikiran, kemudian juga pandangan-pandangan, kemudian juga pedoman, arahan, nasihat dari para psikolog, bagaimana kita tetap bersemangat untuk menjalani hari-hari setelah nanti era pandemi ini berakhir dengan hal-hal yang lebih baru lagi. Bagaimana kita bersemangat untuk bisa melakukan hal-hal positif, produktif, berkarya untuk masyarakat, bangsa negara, juga untuk keluarga, untuk diri sendiri. Nah, tentu peran psikolog saya kira salah satu profesi yang sangat dibutuhkan. Saya kebetulan ikut terlibat dalam membantu teman di perusahaan tertentu. Sama, CEO-nya sudah mengatakan kepada saya, Pak Abi, saya minta semua orang masuk, tapi susah sekali. Saya ingin setelah Lebaran ini tidak ada pandemi, tidak ada berita COVID yang meningkat, semua karyawan masuk, tapi susah sekali. Nah, siapa yang bisa menggerakkan? Salah satunya HRD. Dan HRD itu kadang-kadang dikonotasikan dengan teman-teman psikolog ya. Jadi harapan besar saya kira kepada psikolog baru yang akan dilantik ini untuk membantu kita semua, meyakinkan kita untuk bisa kembali beraktivitas dengan baik, tentu dengan menjaga protokol kesehatan dan tetap produktif menjadi bagian penting. Nah, saya kira ini tugas pertama yang sudah ada di depan mata. Kemudian hari-hari berikutnya tentu ada banyak hal. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat mengamati situasi sekarang ini, orang sudah mulai ngeluh lagi ini. Memang manusia ini banyak ngeluhnya ya. Setelah Pertamax naik, Pertamax naik itu mulai hitung-hitungan nih. Kemarin saya kalau mengisi Pertamax 400.000, 500.000 sudah lumayan. Sekarang harus 900.000 supaya penuh.
Nah, mulailah orang akan ngoceh-ngoceh. Artinya apa? Psikologi masyarakat juga akan terganggu dengan berbagai macam yang ada sekarang ini. Efek dampak perang dan seterusnya tentu ke ekonomi dan seterusnya. Nah, banyak mungkin orang sakit. Sakitnya tidak hanya sakit fisik, tetapi mungkin sakit kejiwaan. Termasuk rektor gitu ya. Perlu diobati nih, kadang-kadang rektor ini perlu diobati. Tapi kalau konsultasi sama psikolognya nggak mau ngobatin saya. Saya tanya, Bu Miska tolong obati saya. Aduh, saya nggak diobatin Pak Rektor katanya. Aduh, gimana caranya ini? Ya, ini bercanda ya. Jadi saya pun kadang-kadang mengalami depresi, bagaimana menggerakkan sistem supaya sesuai dengan cita-cita harapan bersama dan seterusnya, tapi tidak mudah. Dan saya kira ini butuh bantuan pakar-pakar dari psikologi, teman-teman psikolog yang akan dilantik untuk berkontribusi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Yang berikutnya adalah ya kita semua dalam berproses pendidikan di Universitas Tarumanegara mengedepankan integritas, profesionalisme dan entrepreneurship. Nah, saya kira nilai-nilai ini sangat relevan untuk kita jalankan di masa sekarang ini dan masa yang akan datang. Bagaimana para psikolog tetap menjaga integritas. Ya, yang kedua profesional tentu ya. Yang ketiga bagaimana membangun entrepreneurship. Nah, 3 nilai ini mungkin dikombinasikan dengan nilai yang lain juga nanti mungkin sumpah janji psikolog dan seterusnya. Saya kira itu bisa menjadi modal yang besar untuk kita bisa masuk ke dunia profesi yang beragam tantangannya. Tidak hanya mengejar materi, saya kira memang sudah layak dan sepantasnya juga kita mendapatkan materi yang lebih dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan dan kemudian profesi kita. Saya dengar dari Bu Miske itu kalau mau jadi psikolog klinis ya, itu tingkatannya masih bertingkat-tingkat tuh. Wah, luar biasa sekali. Saya mendengarkannya aja miris gitu. Jadi layak juga ya mendapatkan pendapatan kehidupan yang lebih baik dan seterusnya. Saya kira itu tidak ada masalah. Dan Tuhan pun kelihatannya tidak melarang untuk kita menjadi orang kaya gitu ya. Tapi ingat bahwa ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita pegang. Yang itu yang selalu kami tanamkan di Universitas Tarumanegara, bahwa kita bisa mendapatkan banyak tetapi kita juga harus memberi banyak supaya ada keseimbangan. Nah, itu pesan yang bisa saya sampaikan kepada psikolog baru, karena tentu nanti tantangannya berbeda-beda di dalam menjalankan profesi. Dan kadang-kadang juga ingat ya waktu zaman dulu itu yang ada bakpao di muka atau di mana Pak? Ya Pak Raji yang nabrak tiang listrik itu ya. Itu kan dokter ya Pak ya, yang harus kemudian membuat surat pernyataan melanggar hukum, akhirnya dua-duanya masuk penjara kan kalau salah Pak ya waktu itu ya. Nah, seperti itu tantangannya luar biasa besar di dalam profesi kita. Bisa saja kita bersaksi salah nanti sehingga atau kita sengaja salah untuk mendapatkan materi, dan itu akan sangat membahayakan orang lain dan kemudian juga akan membahayakan Universitas Tarumanegara sebagai perguruan tinggi yang terus menjaga nilai integritas, profesionalisme dan entrepreneurship ini. Jadi mari kita tetap berprofesi secara profesional tetapi dengan integritas yang tinggi sehingga kita pun kaya dengan materi tetapi kita juga kaya hati. Saya kira itu saja. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas semua usaha yang baik yang sudah dijalankan oleh Fakultas Psikologi sehingga hari ini kita pelantikan. Juga terima kasih kepada keluarga yang hadir. Mudah-mudahan bisa saling support dan mendoakan supaya psikolog kita sukses di masyarakat, sukses di keluarga dan sukses di seluruh cita-cita harapan mereka. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Dr. Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan, Ibu Esian Eng. Sambutan Ketua Pengurus Yayasan Universitas Tarumanegara kepada Bapak Dr. Gunardi Sarjana Hukum, Magister Hukum, disilakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan karena hari ini kita dapat berkumpul pada acara pelantikan psikolog Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Seperti Bapak Ibu ketahui, dalam pepatah kehidupan yang kita jalani mengatakan bahwa ada permulaan dan ada akhir, ada pertemuan dan ada perpisahan. Sama seperti yang teman-teman mahasiswa jalani saat ini, ada saatnya bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa dan dosen
lalu tiba saatnya rekan-rekan dilantik menjadi psikolog. Menjadi psikolog merupakan suatu kebanggaan, karena dengan menjadi psikolog, rekan-rekan memiliki izin untuk memberikan konseling ataupun konsultasi membantu saudara-saudara kita. Sama dengan profesi-profesi lainnya, psikolog, advokat, akuntan, dokter, dan lain-lainnya merupakan profesi mulia, memiliki sudut pandang kemanusiaan dan sosial. Kebanggaan bagi kita semua Anda menyandang profesi yang mulia dan terhormat ini. Harapan saya atas nama pimpinan Yayasan Taruman Negara, saudara bisa memakai profesi saudara untuk kemanfaatan dan kemaslahatan orang banyak, khususnya bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Rekan-rekan sekalian, di masa pandemi COVID-19 bagaimana belakangan ini kita hadapi, profesi psikolog sangat dibutuhkan baik di masyarakat, industri, rumah sakit, dan lainnya. Jika kita melihat lebih dalam, banyak orang kehilangan pekerjaan, tidak dapat menghidupi kehidupan sosialnya, dan jatuh terpuruk akibat pandemi COVID-19. Melihat hal ini, peran saudara sebagai psikolog benar-benar dibutuhkan. Psikolog muda harus melek teknologi, memanfaatkan e-counseling, telemedicine, dan perkembangan terkini untuk mengembangkan profesi saudara. Pada kesempatan ini juga telah hadir para orang tua atau wali yang mendampingi saudara. Inilah saatnya saudara mengucapkan syukur dan terima kasih kepada beliau yang telah mengantarkan saudara hingga dilantik saat ini. Tidak lupa kami ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan Fakultas Psikologi, dosen dan karyawan yang telah mendidik saudara-saudara menjadi psikolog saat ini. Salam dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Gunardi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sambutan perwakilan pengurus pusat Himpunan Psikologi Indonesia (HIMSI) dan dilanjutkan dengan pengucapan Sumpah Psikolog. Kepada Ibu Profesor Dr. Yusti Probowati, Psikolog. Saya mengikuti Bu Dekan sama Pak Rektor, berarti boleh buka maskernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Rektor, Bu Dekan, khususnya Kaprodi ya, Magister Profesi yang hari ini berbahagia meluluskan 10 psikolog baru. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam dari Profesor Dr. Seger Handoyo yang hari ini tidak bisa hadir, jadi mewakilkan kepada saya gitu ya. Sekaligus saya juga dan Pak Seger mohon pamit gitu ya, karena besok di bulan September kepengurusannya Pak Seger ini akan berakhir gitu ya. Jadi kami akan digantikan oleh tim pengurus yang baru yang muda-muda. Nah berarti kami juga selesai tugasnya. Salah satu tugas yang harus kami lakukan adalah berkeliling dari fakultas ke fakultas gitu ya, untuk khususnya yang punya magister profesi untuk melantik gitu ya. Jadi hari ini saya ditugaskan untuk melantik psikolog yang baru. Saya juga mengucapkan selamat khususnya kepada keluarga, pasangan gitu ya, yang tentu mendampingi. Saya nggak tahu selama pandemi ini jadi 5 semester atau lebih ya Bu Tia ya. Rasanya mungkin ada yang tepat waktu, ada juga yang tidak. Tapi menurut saya nggak ada masalah gitu ya. Karena proses yang dijalani seperti tadi Bu Dekan sampaikan tidak mudah gitu ya. Menjalani proses kuliah selama di masa pandemi. Harus cari klien sendiri karena tempat-tempat magang itu menjadi tutup sementara seperti rumah sakit jiwa, kemudian organisasi gitu ya, perusahaan juga tutup dan sebagainya. Jadi perjuangan ini rasanya memang harus disyukuri hari ini. Tetapi
ini menjadi satu babak baru gitu ya, karena teman-teman yang selama ini kalau tanda tangan laporan itu ada tanda tangan dosen gitu ya sebagai pembimbing. Nanti teman-teman harus menandatangani atas pertanggungjawaban pribadi. Nah, disinilah pentingnya teman-teman harus tetap mengacu pada kode etik psikologi. Jadi kode etik psikologi ini menjadi sesuatu yang pegangan gitu ya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Saya pikir itu yang penting gitu ya, yang harus saya sebagai tim dari atau pengurus himpunan psikologi harus menyampaikan tentang pentingnya kode etik. Kode etik psikologi Indonesia yang ada itu tahun 2010, tapi saat ini sedang digodok gitu ya, karena satu hal yang perlu kita pahami bahwa perkembangan zaman itu berkembang sedemikian cepat. Tadi disampaikan bahwa ada konseling online gitu ya. Ada psikolog dari luar negeri yang mempunyai klien di Indonesia gitu ya. Nah, etika-etika itu yang tahun 2010 itu belum dibuat gitu ya, belum disusun karena memang eranya pada saat itu belum ada. Nah, sekarang akan disusun kode etik yang baru. Mudah-mudahan 2020 sebelum periodenya Pak Seger selesai gitu ya, tim kode etik itu akan menyelesaikan kode etiknya. Dan ini menjadi sesuatu yang penting. Selain etika yang himpunan psikologi atau komunitas psikologi yang belum memiliki itu adalah undang-undang. Saat ini himpunan psikologi mencoba untuk mengajukan dan prosesnya saat ini sudah di tahap-tahap akhir gitu ya. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan psikologi juga punya undang-undang tentang praktek psikologi yang mengatur segala macam yang terkait dengan praktek psikologi. Kenapa undang-undang ini menjadi sesuatu yang penting? Tentu penting gitu ya, karena kita tahu banyak malpraktek yang dilakukan di luar psikologi itu tidak bisa terjangkau kalau hanya menggunakan kode etik. Kode etik itu hanya mengatur orang yang berada pada profesi tertentu gitu ya. Jadi rancangan undang-undang ini menjadi satu rancangan undang-undang yang ditunggu oleh komunitas psikologi. Jadi termasuk para psikolog baru yang hari ini dilantik, mohon doanya agar rancangan undang-undang ini bisa didok pada tahun 2020 gitu ya. Itu harapan dari semuanya. Satu hal lagi teman-teman, ketika selesai dari magister psikologi profesi, tentu teman-teman akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari himpunan psikologi. Saat ini himpunan psikologi sudah punya 34 wilayah di mana teman-teman, saya yakin mungkin ada juga yang tidak dari Jakarta gitu ya, kalau kembali ke tempat asal itu bisa melanjutkan, karena 2 tahun setelah kelulusan teman-teman harus mengajukan untuk perpanjangan surat izin praktek gitu ya. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah selain punya 34 wilayah, himpunan psikologi tadi disinggung oleh Pak Rektor gitu ya, salah satunya bekerja di di SDM gitu ya, yang kaitannya dengan SDM. Sebenarnya psikologi itu bisa bekerja di mana saja. Saat ini ada 20 asosiasi ikatan yang berada di bawah himpunan psikologi. Salah satunya industri organisasi, yang lain ada pendidikan gitu ya. Bidang saya sendiri adalah forensik gitu ya, jadi ngurusin orang-orang yang justru bermasalah dengan hukum. Ada lagi yang kaitannya dengan militer. Yang terakhir, asosiasi terakhir adalah yang terkait dengan psikodrama. Jadi psikologi itu ada di mana-mana gitu ya, di mana ilmu itu bisa Anda terapkan dan persoalan yang dihadapi oleh Indonesia itu sangat banyak. Satu hal lagi yang ingin saya titipkan pada psikolog baru adalah psikologi itu lebih banyak bisa diakses oleh orang yang punya duit gitu ya. Jadi kalau nggak bisa bayar ya nggak bisa ke psikolog. Jadi saya menitipkan, cobalah Anda juga beramal gitu ya, beramal dengan ilmu untuk menjangkau saudara-saudara kita yang pada saat ini kalau kita lihat di data statistik itu masih ada banyak yang berada di bawah kemiskinan gitu ya.
Saya sendiri misalnya banyak bergaul gitu ya, pergaulan saya lebih banyak dengan orang-orang yang keluar dari lembaga pemasyarakatan. Itu adalah banyak persoalan gitu ya. Belum lagi kalau bencana alam, PFA bisa dilakukan gitu ya. Jadi selain tadi ya cari duit juga boleh gitu ya. Tetapi berikanlah sekian persen untuk saudara-saudara kita yang berada yang di bawah garis kemiskinan yang tidak bisa mengakses pada psikolog ya, karena psikolog itu masih dianggap sebagai barang mahal gitu ya. Mungkin itu, selamat sekali lagi untuk Untar yang sudah meluluskan, selamat khususnya buat psikolog baru gitu ya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan selamat bergabung di Himpunan Psikologi Indonesia. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Yusti Probowati, psikolog. Kami mohon perkenan Ibu untuk tetap berada di podium. Acara akan dilanjutkan dengan pengucapan Sumpah Psikolog, didampingi oleh pemuka agama. Seluruh hadirin disilakan untuk berdiri. Kepada pemuka agama disilakan untuk mengambil tempat. Kepada Ibu Profesor Dr. Yusti Probowati, psikolog, disilakan. Kami ingatkan bahwa sumpah janji ini mengandung tanggung jawab atas profesi saudara sebagai psikolog, baik bagi diri sendiri, masyarakat, maupun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, sebelum saya memandu atau memimpin pengambilan sumpah atau janji psikolog, silahkan menjawab pertanyaan saya. Bersediakah saudara mengikrarkan sumpah janji psikolog? Baik, jika demikian, mohon saudara mengikrarkan sumpah janji psikolog dan mengikuti lafal sumpah janji yang saya bacakan. Mohon bagi calon psikolog yang beragama Islam. Demi Allah saya bersumpah. Mohon bagi calon psikolog yang beragama Katolik dan Protestan. Demi Tuhan Yang Maha Esa saya berjanji. Saya akan membaktikan ilmu dan keahlian saya. Sesuai martabat dan tradisi luhur profesi psikolog. Saya akan menggunakan keahlian saya. Untuk kepentingan masyarakat. Dengan memperhatikan kaidah peri kemanusiaan. Kode etik profesi maupun kaidah hukum. Saya akan memelihara standar kompetensi dalam melaksanakan profesi saya sebagai psikolog. Saya akan menjaga kerahasiaan informasi yang saya ketahui. Karena keilmuan dan profesi saya sebagai psikolog. Saya akan menjalankan profesi saya dengan sungguh-sungguh. Tanpa terpengaruh pertimbangan keagamaan. Kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial. Saya akan memberikan penghormatan kepada guru-guru saya, serta memberikan penghargaan kepada para sejawat. Saya akan menjaga martabat dan tradisi luhur profesi psikolog. Saya akan menjunjung tinggi, mentaati, dan mengamalkan kode etik psikologi Indonesia.
Saya ikrarkan sumpah atau janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesadaran. Selesai. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Yusti Probowati Psikolog. Terima kasih kepada para pemuka agama. Kepada Ibu Profesor Dr. Yusti dan para pemuka agama, disilakan kembali. Seluruh hadirin disilakan duduk kembali. Penandatanganan dokumen Sumpah Psikolog. Acara penandatanganan dokumen Sumpah Psikolog akan dipandu oleh Ibu Agustina, Magister Psikologi Psikolog. Kepada Ibu Agustina, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Dendrits. Selanjutnya saya akan memanggil satu persatu nama psikolog baru untuk menandatangani dokumen sumpah. Kepada Dekan Fakultas Psikologi Ibu Rostiana Psikolog, perwakilan pengurus HIMSI Pusat Ibu Profesor Dr. Yusti Probowati Psikolog, dan pemuka agama Islam Bapak Ustadz Dr. Lamto Widodo STMT, disilakan untuk mengambil tempat. Siti Jauharo, nama ayah almarhum Haji Ahmad Kurmudi, nama ibu almarhumah Haja Muntamah, nama suami Insinyur Muhammad Widiarso MT. Judul tesis, peran kecerdasan emosi sebagai moderator antara kondisi stres dengan kinerja pada karyawan kontraktor. Siti Bahia, nama ayah Haji Nata, nama ibu almarhumah Haja Asimah, nama suami Dr. Andes Haji Maksum Hizbullah, Magister Akuntansi. Judul tesis, pengujian struktur faktor alat ukur strategi regulasi emosi remaja dengan simptom depresi.
Wifa Jayanti. Nama ayah Haji Wahab Somad. Nama ibu Haja Sumarni. Nama suami Sandy Arika. Judul tesis: Peranan job crafting terhadap work engagement dengan psychological empowerment sebagai moderator pada karyawan IT di Jakarta. Raden Mutiara Puspa Wijaya. Nama ayah Raden Berlian Marga Sarjana Hukum. Nama ibu Ri Naila. Judul tesis: Pengujian validitas kriteria kuesioner 5 aspek mindfulness Tarumanagara pada praktisi meditasi. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Lamto Widodo STMT dan disilakan untuk kembali ke tempat duduk. Andiani Yanuari. Nama ayah Insinyur Amir Yos. Nama ibu AKBP Purnawirawan Rizeria Rimin Sarjana Ekonomi. Judul tesis: Peran moral disengagement sebagai mediator dalam hubungan kepribadian dark triad dan perilaku antisosial pada pelaku tindak kriminal. Noni. Nama ayah almarhum Bintoro. Nama ibu Hartati Kim Cheng. Judul tesis: Meta-analisis efektivitas treatment and education of autistic and related communication handicapped children pada kemampuan adaptif anak dengan autism spectrum disorder. Lia Hervika. Nama ayah Chen Kinbui. Nama ibu Tensyat. Nama suami Yohan Krisandi Gusanto. Judul tesis: Hubungan trait kecerdasan emosi, emotional expressiveness dan keputusasaan pada wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Elis Dian Permatasari. Nama ayah Peter Nurdin. Nama ibu Feni Francisca Darmawan. Judul tesis: Pengaruh quality of life dan self-compassion terhadap munculnya gejala depresi pada mahasiswa. Elizabeth Sulistiorini. Nama ayah Kus Harijono Sarjana Teknik. Nama ibu Karina Margareta Sarjana Pendidikan. Judul tesis: Korelasi gejala depresi, social support, dan quality of life pada mahasiswa pembelajaran jarak jauh. Abigail Theodora. Nama ayah Hasan Tanzil. Nama ibu Goi Siu Kim. Judul tesis: Pengaruh harga diri terhadap hubungan antara kecerdasan sosial dan kesepian pada remaja. Kepada Dekan Fakultas Psikologi Ibu Dr. Rostiana Psikolog, perwakilan pengurus HIMSI Pusat Ibu Profesor Dr. Yusti Probowati Psikolog, dan pemuka agama Bapak Pendeta Gunawan Hartono MA disilahkan untuk kembali ke tempat. Selamat kepada para psikolog baru. Persembahan lagu dari para psikolog baru dengan judul Doa Seorang Anak.
acara selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Dendrits. Kepada Ibu Dendrits, disilakan. Terima kasih Ibu Agustina. Pembacaan doa bagi para psikolog baru yang dipimpin oleh pemuka agama masing-masing. Yang pertama, doa menurut agama Islam dipimpin oleh Bapak Ustadz Dr. Lamto Widodo, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Kepada Bapak Ustadz Dr. Lamto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah Rabb yang Maha Pengasih, sujud dan syukur dari kedalaman jiwa yang paling jiwa, dari dasar nurani yang paling nurani, dengan penuh kesadaran bahwa berlaksa cinta telah Engkau curahkan kepada kami. Engkau jauhkan kami dari segala sakit, Engkau hindarkan kami dari segala mara dan bahaya, sehingga kami dapat hadir di majelis yang mulia ini, majelis di mana kami Engkau anugerahkan amanat melalui kampus kami Universitas Tarumanagara untuk memulai tugas pengabdian kami sebagai seorang psikolog, sebagai duta nirmala bagi sesama kami. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, sebagaimana kami tidak pernah bisa melihat akan hadirnya cahaya, kami lebih suka melihat warna, padahal tanpa cahaya semua gemerlap akan sirna. Yang tertinggal hanyalah kegelapan belaka. Demikian pula tanpa nikmat kehidupan yang Engkau anugerahkan, kami tak lebih dari seonggok daging di dalam kegelapan kubur. Karena itu ya Allah, syukur kami atas segala nikmat hayat dan kesempatan. Kami mohon segala ampunan atas kebodohan dan kejahilan kami. Ampunkan pula dosa kesalahan kedua orang tua kami yang telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kami melebihi kepada diri beliau sendiri. Ampunkan pula dosa para guru kami yang telah tulus mengajarkan ilmunya sehingga kami sampai pada pencapaian hari ini. Ampunkan dosa para kerabat, kawan, handai tolan dan para pemimpin kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, kami akan segera melangkahkan kaki dalam tahap pengabdian. Kami harus bertanggung jawab atas profesi kami, tanggung jawab sosial dan komunal, tanggung jawab atas negeri, bangsa dan masyarakat, sekaligus tanggung jawab mendasar atas moral dan nilai ketuhanan kami, bahwa seluruh hidup dan mati kami adalah dalam rangka beribadah kepadamu. Karena itu ya Allah, bimbinglah hati dan langkah kami, berikan petunjuk bahwa yang benar akan tampak benar, dan berilah kami keterampilan untuk dapat mengikutinya. Tunjukkanlah yang salah akan tampak salah, dan berilah kami kekuatan untuk menghindarinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penerima doa, jika bukan kepadamu, kepada siapa lagi hamba akan bermohon. Karena itu ya Allah, terimalah dan kabulkanlah segala doa dan minta kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Lamto Widodo STMT. Doa menurut agama Katolik dipimpin oleh Romo Robertus Rimin, SYSSMA. Kepada Romo Robertus disilakan. Ini saya mengambil sumpah ponaan sendiri. Jadi kalau tidak menjadi psikolog yang bagus, kualat sama omnya kan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, pandanglah dengan rela akan hamba-Mu ini yang pada hari ini memulai jabatannya sebagai seorang psikolog. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu,
berkenanlah memberikan berkat dan bantuan-Mu kepada hamba-Mu ini. Semoga dia dapat mengamalkan pengetahuan dan keahliannya untuk melaksanakan tugasnya dengan jujur, dengan semangat pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab, terutama dengan semangat cinta kasih, sama seperti Yesus Kristus Juru Selamat dan Guru kami yang datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi semua orang. Allah yang Maha Pengasih, dengarkanlah sumpah hamba-Mu ini dan berkatilah niatnya yang luhur untuk mengabdi kesejahteraan masyarakat sebagai seorang petugas yang pertama-tama berkenan di hati-Mu. Berikanlah kepadanya kesanggupan, karena tanpa Engkau dia tidak dapat berbuat apa-apa, sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Dan semoga Engkau bersama dengan Rektor Universitas Tarumanegara, Dekan Fakultas Psikologi bersama dengan dosen, para staf, serta teman-teman sahabat yang juga pada hari ini dilantik, para orang tua, senantiasa diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Romo Robertus Rimin, SY SSMA. Selanjutnya doa menurut agama Kristen dipimpin oleh Pendeta Gunawan Hartono MA. Kepada Pendeta Gunawan Hartono MA, disilakan. Sebelum saya berdoa untuk rekan-rekan psikolog yang hari ini dilantik, saya membaca di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa untuk rekan-rekan psikolog yang hari ini dilantik. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang menjadi sumber segala pengetahuan, sumber rahmat, sumber anugerah, sumber kasih karunia,
telah melimpahkan kepada rekan-rekan kami ini di dalam mereka menyelesaikan akan studinya sebagai psikolog. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, di dalam mereka melangkah untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat. Kami berdoa Tuhan, biarlah hikmat yang daripada Tuhan menyertai senantiasa, dan Tuhan memberkati di dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah melalui apa yang dilakukan ini, mereka boleh mengabdikan akan ilmunya kepada bangsa dan negara dan masyarakat yang membutuhkannya. Dan kami percayakan akan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Engkau sendiri. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Gunawan Hartono MA. Kesan dan pesan dari perwakilan masyarakat. Kepada Bapak Andreas Handani, CEO founder bicarakan.id, disilahkan. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Terima kasih untuk Kak Noni yang juga sudah mengundang saya di acara ini. Nama saya Andreas Handani. Saya adalah founder dan CEO dari platform konsultasi psikologis bernama bicarakan.id. Saya ingat salah satu psikolog kami, namanya Edward Ghani, pernah bilang, bicarakan itu untar pride banget. Hampir semua psikolognya lulusan Untar. Saya ketawa. Memang benar, banyak banget psikolog kami itu lulusan Untar. Salah satu alasannya adalah karena banyak teman-teman psikolog Untar itu refer nama bicarakan ke teman-temannya. Dan untuk itu saya sangat bersyukur. Dari dulu sampai sekarang, interview dengan psikolog potensial itu adalah bagian dari tanggung jawab saya. Jadi saya banyak sekali terekspos dengan psikolog dari berbagai macam universitas. Saya merasa bahwa psikolog dari Untar itu kebanyakan satu frekuensi dengan saya. Dalam artian tidak terlalu banyak teori dan fokus ke praktik. Saya sangat senang ketika psikolog yang saya ajak bicara itu mempunyai passion atau semangat dalam ucapannya. Jadi nggak berasa kayak interview, melainkan ngobrol aja, kayak ngobrol aja sama teman seperjuangan. Begitupun dengan Noni. Setelah mendengar sedikit dari cerita hidupnya, saya menjadi begitu terinspirasi dan percaya bahwa Noni adalah seorang psikolog yang memiliki hati, yang hatinya berada di tempat yang tepat. Dan itu bagi saya lebih berharga daripada apapun. Itulah yang paling saya cari dari psikolog yang ingin untuk berkarya di bicarakan.id. Hal ini tidak saya rasakan hanya pada Noni, tapi juga pada semua psikolog lulusan Untar yang saat ini berkarya di bicarakan.id. Terima kasih untuk dedikasi kalian semua. Terima kasih untuk para dosen dan pengajar Untar, dan salah satunya Ibu Stella Tirta yang juga adalah psikolog pribadi saya, yang sudah membantu saya dalam berproses lebih daripada yang saya bisa gambarkan dengan kata-kata. Pekerjaan kalian menyentuh hidup orang banyak menjadi lebih baik. Semangat terus dalam berkarya dan salam angkat bicara. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Andreas Handani. Ungkapan kesan dan terima kasih dari perwakilan psikolog baru kepada Saudari Noni Magister Psikologi Psikolog dari bidang kajian psikolog klinis, disilakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Profesor Dr. Yusti Probowati Psikolog sebagai perwakilan HIMSI, Bapak Rektor Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purnairawan. Lumayan deg-degan berdiri di sini, saudara. Ya, lebih deg-degan daripada ujian HIMSI. Oke. Ibu Dekan Fakultas Psikologi, Ibu Dr. Rostiana, MSI Psikolog, para dosen, guru besar, dan orang tua, wali, serta rekan-rekan psikolog semuanya.
Melalui kesempatan hari ini, saya mewakili rekan-rekan psikolog yang baru dilantik hari ini untuk mengucapkan terima kasih, rasa syukur kami bagaimana kami bisa berproses di Untar ini bukanlah hal yang mudah seperti kata Bu Ros bahwa ini lumayan berat buat kami, tapi ada beberapa dukungan yang membuat kami bisa melewati dengan rasa bersyukur dan lebih ringan lah. Bisa tertawa ya. Oke, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan alam semesta ini karena telah memberikan penyertaannya sehingga kami semua bisa menyelesaikan studi kami di psikologi profesi jenjang magister. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami semua. Thank you banget atas dukungannya, doa-doa, dan kami yakin bahwa nama kami disebut di dalam setiap doa. Hal yang sangat kami syukuri dalam proses ini adalah kami memiliki para pengajar yang terdiri dari profesor, doktor, dan para psikolog yang telah mengajarkan kami dengan dedikasi profesional. Selain pengajaran, para dosen ini juga memberikan perhatian dan pendampingan, menganggap kami semua dan memperlakukan kami semua lebih dari sekedar mahasiswa. Terima kasih sekali. Pada saat kami mengalami kesulitan, para dosen ini akan membantu, bahkan mengajarkan kami bagaimana caranya kami mengatasi kendala. Sikap dan perilaku yang baik ini membuat kami menjalankan perkuliahan itu terasa lebih ringan. Melalui para dosen, kami bukan sekedar belajar tentang teori, tapi kami belajar secara langsung bagaimana kami harus bersikap profesional sebagai psikolog. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap staf yang telah membantu kami dari awal kami melakukan pendaftaran hingga pada hari ini kami dilantik. Selain itu juga kami bersyukur dengan lingkungan dan pertemanan dari teman-teman seperjuangan. Thank you. Persahabatan yang tulus sehingga membuat proses belajar ini itu terasa lebih ringan, terasa lebih indah dan menyenangkan. Terima kasih buat persahabatan yang indah ini. Dan yang terakhir tapi tidak kalah penting, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada diri kami masing-masing yang tetap berusaha, bertahan, menyelesaikan tanggung jawab dan komitmen kami pada saat kami memutuskan mengambil perkuliahan ini, sehingga kami dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Kami bersyukur dapat berkuliah, belajar, berkenalan dengan para dosen di Fakultas Psikologi Untar. Kami berharap Fakultas Psikologi Untar dapat terus memberikan dedikasi dan pengajarannya bagi angkatan selanjutnya, agar terus menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Ya, terakhir, terima kasih Untar. Untar untuk Indonesia, Untar selalu di hati. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Noni, Magister Psikologi, Psikolog. Persembahan lagu dari para psikolog baru dengan judul Rasa Sayangi. Wajahmu
acara foto bersama telah selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pemutaran video kegiatan psikolog baru dilanjutkan dengan lagu persembahan dari Motsai Arpa dengan judul Tanah Airku. Rektor Universitas Tarumanegara menutup upacara pelantikan psikolog angkatan ke-32. Kepada Rektor, disilakan. Baik, sebelum menutup sidang terbuka ini, mewakili pimpinan Universitas Tarumanegara, kami mengaturkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh hadirin, para psikolog baru beserta keluarga yang berkenan hadir, para rohaniawan yang berkenan hadir, Ibu dari HIMSI juga yang berkenan hadir, kemudian Pak Warek 1, Pak Andreas, dan teman-teman semua yang juga sudah hadir dan mendukung acara ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Kepada seluruh jajaran pimpinan Fakultas Psikologi, para dosen, para karyawan, dan para mahasiswa yang sudah bersinergi menghasilkan para psikolog, kami mengaturkan terima kasih dan mudah-mudahan nanti kita bisa terus berproses untuk menghasilkan psikolog-psikolog yang handal. Kepada panitia, terima kasih atas kerja kerasnya. Dengan memohon rahmat pada Tuhan Yang Maha Esa, upacara pelantikan psikolog angkatan ke-32 program studi psikolog profesi
jenjang magister Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, Rabu 18 Mei 2022, saya nyatakan resmi ditutup. Hadirin disilakan berdiri. Senat Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara meninggalkan ruang upacara pelantikan. Demikian berakhirlah upacara pelantikan psikolog angkatan ke-32 Program Studi Psikologi Profesi Jenjang Magister Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Saya Dendrit Suryadi, Magister Psikologi Psikolog, bersama dengan Agustina, Magister Psikologi Psikolog, mewakili panitia mengucapkan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada acara hari ini. Selamat kami ucapkan kepada para psikolog baru. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Salam sehat dan selamat sore.